Oke, mulai Pak. Ya, siap. Mulai Pak Jabes. Ya, oke Pak James, silakan dibuka dalam doa. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Untuk memulai pembelajaran kita malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan mulai belajar kita hari ini ya. Presentasi kita, izin saya sharing sebentar. Ya, materi kita hari ini adalah materi tentang yang namanya profil pelajar Pancasila. Oke, seperti ini ya. Ya, profil Pancasila itu ya, profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, ya. Inilah profil pelajar Pancasila, dan juga kita mau bahas satu persatu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah merupakan nilai karakter di mana pelajar Pancasila tadi memiliki nilai spiritual yang tinggi sehingga dapat menerapkan segala nilai-nilai yang baik sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita harus bisa mengajarkannya kepada anak-anak agar anak tadi dengan sungguh-sungguh menjalankan agamanya masing-masing. Yang kedua, berkebinekaan global. Ini diharapkan pelajar Pancasila memiliki nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi nilai yang dipegang bersama-sama oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pelajar. Bukan hanya dengan sesama bangsa Indonesia saja, melainkan juga ketika dia berhadapan dengan bangsa lain atau dengan kultur negara lain. Jadi dia harus bisa memegang ya teguh nilai Pancasila tadi. Itu sasarannya ya, itu targetnya. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong ini adalah artinya pelajar Pancasila tadi memiliki nilai-nilai gotong royong, antara lain mampu melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan tersebut terasa lebih lancar, mudah dan ringan, mampu mendorong kolaborasi, kepedulian serta rasa ingin berbagi kepada lingkungan sekitarnya. Jadi mengerjakan sesuatu tanpa paksaan, bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk kepentingan bersama, atau juga mau ya menolong orang lain, seperti itu ya. Termasuk juga di lingkungan kita di sekolah bisa sama-sama saling menolong ya. Yang berikutnya, kreatif. Kreatif ini adalah pelajar Pancasila tadi memiliki nilai kemandirian dalam menjalani kehidupannya, meski memang menjalankannya secara gotong royong, tetapi akan mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab dan mandiri. Jadi kreatif, dia harus mempunyai ide-ide kreatif ya. Dia menjalankannya dengan serius, dia memiliki nilai-nilai ya, bukan ide-ide atau banyak metode-metode nanti, atau banyak ide-ide dia bisa dikerjakan ya, bisa dikerjakan sendiri atau bisa dikerjakan secara bersama-sama. Yang berikutnya, bernalar kritis. Ini kritis adalah seorang pelajar Pancasila tadi memiliki nilai dalam pemikiran kritis sebagai berikut. Siswa mampu ya objektif memproses informasi baik secara kualitatif, kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Di sini artinya si siswa tadi ya, peserta didik tadi harus mampu memilah informasi itu. Bukan asal terima, jadi dia harus bisa menganalisa informasi itu benar atau salah. Jadi bukan asal terima. Jadi ketika dia nanti menerima sesuatu, dia harus bisa membandingkan dengan informasi yang ada dari tempat lain. Apakah benar informasi yang diterima itu atau tidak? Ya, seperti itu. Yang berikutnya, mandiri. Diharapkan pelajar Pancasila memiliki nilai dalam pemikiran sebagai berikut.
mampu menemukan gagasan baru, inovasi yang bermakna, bermanfaat, membawa dampak pada masyarakat, mampu mengasah kreativitas, menerapkan pemikiran kritis, dan kemudian diolah menjadi inovasi. Jadi di sini harus kita bisa juga memancing ya, atau dibilang menggali ya, di mana kira-kira minat dan bakat si anak tadi yang perlu dikembangkan. Nah, harus kita bisa membawa dia sampai dia benar-benar menemukan minatnya, karena dengan adanya minat dan bakat di situ dia bisa berkreasi ya, kreativitas di bidangnya masing-masing, seperti itu. Dia bisa berkreasi, dia senangnya di mana, contoh misalkan di komputer itu dia senangnya ngapain, senangnya menggambarkah, atau dia senangnya mengedit-edit video atau yang lain ya, banyak ya, atau senangnya di perkantoran. Nah, itu kita harus belajar menemukan minat dan bakatnya ya. Yang berikutnya, oke, inilah ada 6 nilai-nilai ya yang terkandung dalam profil Pancasila. Ya, kepada Bapak Ibu, ada yang mau kita tambahin ya, atau ada yang Bapak Ibu mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Ya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam Pak, silakan Pak. Nah, saya mau bertanya ini Pak, dalam bidang yang dalam profil pelajar Pancasila ini kan, ini adalah menjadi satu kesatuan hidup yang harus dimiliki seluruh pelajar di Indonesia ini, ya kan Pak? Jadi mungkin ini adalah hal-hal yang mungkin yang baru yang kita pelajari gitu, dan ini harus kita terapkan dalam dunia pendidikan, khususnya untuk mendidik para peserta didik kita. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, mengenai bernalar kritis ini Pak, ini kan pengertiannya mungkin seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya anak-anak harus mampu menyeleksi informasi yang ada yang dia terima, dengan hanya ketika dia dapat dia sampaikan, share gitu. Bagaimana caranya Pak supaya kita dapat mengetahui bahwa informasi-informasi itu baik atau tidak baik gitu? Terima kasih. Oke, yang pertama kita harus memberitahu kepada anak itu contoh media sosial, situs-situs yang resmi itu yang mana. Contoh yang resmi itu adalah Detikcom, itu resmi ya, seperti itu. Atau dia juga sudah terdapat yang namanya di pencarian ketika kita mencari di Google itu, dia websitenya itu harus benar-benar ada ya, bukan hanya contoh blog-blog itu nggak sah ya, seperti itu nggak sah. Kalau blog itu nggak sah. Jadi atau media-media sosial yang lain, contoh dari Kompas atau dari yang lain ya, itu harus yang nilai situs-situs yang resmi. Jadi kita memberitahukan yang mana situs resmi pada anak. Jadi ketika dia mendapat informasi, coba lihat di situs tadi udah ada nggak di situ. Kalau belum ada di situ nggak tahu. Jadi kalau yang saya dapat selama ini itu Detikcom itu adalah berita yang terjadi per detik ya. Macam pernah dulu pengalaman waktu jatuh pesawat di Padang Bulan dulu, saya berada di sekolah, ketika saya dengar jatuh pesawat, saya buka Detikcom, sudah ada beritanya langsung. Itu hitungan detik ya. Oke, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Oke Pak. Ada yang bisa saya tambahkan Pak. Kalau misalnya siswa yang mempunyai daya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai kebinekaan, yaitu berjiwa sosial, sudah sosial, dia tahu, dia ibaratnya menjangkau dunia luar, dia akan mempunyai yang namanya suatu kreatif dan bernalar kritis, itu menilai bahwa budaya asing itu mana yang bagus atau yang enggak, atau informasi yang dari luar itu yang bagus atau enggak, itu menurut pendapat saya. Oke, ya benar. Ya harus bisa menilai dari budaya-budaya asing itu juga, bukan asal terima ya. Seperti itu ya. Oke. Ya, ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Enggak ada? Saya rasa cukup. Oke, cukup. Oke, baiklah.
Kalau nggak ada, pertemuan kita ya hari ini udah selesai ya. Sebelumnya kita akhiri dulu pada Ibu apa? Ibu silakan Bu. Kita tutup dalam doa Bu. Ya, ya, proses ini telah selesai. Untuk acara penutupannya, ya marilah kita berdoa menurut agama dan percayanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Oke. kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih. Materi kita hari ini sudah selesai. Kiranya bermanfaat bagi kita ya. Oke, sekian. Ya, sekian dan terima kasih.